Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tahsin, kali ini kita akan belajar Surah Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan ayat 7 beserta tajwidnya. Dengarkan baik-baik ya. Semoga Allah memberi kemudahan kepada kita semua untuk memahaminya. Amin. Pertama, Mem akan membacakan Surah Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan ayat 7. Silakan disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Pada surat Al-Ma'un ayat 4 dan ayat 5, cara membacanya digabung ya. Jadi bukan fawailul lil musallin, berhenti, bukan seperti itu, tapi harus disambung. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Nah, seperti itu. Mengapa? Karena kita sesuaikan dengan terjemahnya. Jika kita berhenti di fawailul lil musallin, maka akan menyebabkan tafsir yang berbeda. Jadi yang benar menurut riwayat Imam Hafiz, kita membaca ayat 4 dan 5 digandeng. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Nah, fahimtum? Oke. Next. Setelah ini, Mem akan membacakan per ayat. Nah, kalian bisa menirukan setelah Mem. Oke? Kita mulai dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba, silakan ditirukan. Ayat pertama. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Oke. Ayat kedua. Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Silakan ditirukan. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Silakan. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ya. Alladzina hum yura'un. Silakan ditirukan. Wa yamna'unal ma'un.
Oke. Let's read tasdik together. Shadaqallahul azim. Nah, itu adalah surat Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan ayat 7. Mem yakin kalian semuanya sudah pasti hafal kan? Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tajwid yang ada dalam surat Al-Ma'un. Ayat pertama surah Al-Ma'un berbunyi, Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Terdapat 5 bacaan pada ayat pertama. Bacaan yang pertama yaitu pada lafaz Ara'aita. Nah, di situ termasuk bacaan lin karena terdapat harokat fathah bertemu dengan ya sukun. Bacaan yang kedua terdapat pada lafaz alladzi. Allah, termasuk bacaan idgham syamsiyah karena ada al-ta'rif bertemu huruf yang bertasydid. Selanjutnya pada kata alladzi, masih alladzi. Jadi alladzi itu ada 2 bacaan. Yang pertama tadi idgham syamsiyah, yang kedua pada lafaz zi. Termasuk bacaan mad tabi'i karena terdapat harokat kasroh bertemu dengan ya sukun. Bacaan yang keempat terdapat pada lafaz biddin. Yang mana ya bacaannya? Ya, yang addi. Ada alif lam. Berarti bacaan idgham syamsiyah. Karena ada al-ta'rif bertemu huruf yang bertasydid. Yang terakhir yaitu bacaan biddin pada kata din. Nah, itu namanya bacaan mad arid lis-sukun karena terdapat huruf mad bertemu dengan huruf hidup yang dibaca sukun karena waqaf. Selanjutnya, bacaan ayat kedua. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalika. Coba perhatikan kata fadzalika pada za. Nah, itu adalah bacaan mad tabi'i takdiri. Apa itu mad tabi'i takdiri? Karena terdapat harokat fathah berdiri atau fathah panjang. Selanjutnya yaitu pada lafaz alladzi. Allah, seperti yang di ayat 1 tadi, alladzi adalah bacaan idgham syamsiyah karena al-ta'rif bertemu huruf yang bertasydid. Selanjutnya masih di lafaz alladzi ada 2 bacaan, yaitu pada dzi adalah bacaan mad tabi'i karena terdapat harokat kasroh bertemu dengan ya sukun. Al-yatima pada lafaz al-yatim itu adalah bacaan idhar qamariyah karena al-ta'rif bertemu huruf ya. Yang terakhir di ayat 2 yaitu pada lafaz al-yatim, yang mana bacaannya ya? Nah, yang terakhir, yatim. Termasuk bacaan mad arid lis-sukun. Karena terdapat huruf mad bertemu dengan huruf hidup yang dibaca sukun karena waqaf. Kita memasuki ayat ketiga surat Al-Ma'un yang berbunyi, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Pada lafaz wala, la adalah bacaan mad tabi'i karena terdapat harokat fathah bertemu alif, bertemu dengan huruf alif.
Selanjutnya pada lafaz ala, la, termasuk bacaan mad tabi'i takdiri. Karena terdapat harokat fathah berdiri bertemu alif layyinah. Alif layyinah itu yang mana sih? Alif layyinah itu artinya alif yang lunak. Bentuknya seperti ya, tapi tidak ada titiknya. Itu namanya alif layyinah. Selanjutnya, kata to'ami. A adalah bacaan mad tabi'i. Karena terdapat harokat fathah bertemu dengan alif. A, mad tabi'i. Oke? Next, al-miskin. Aslinya ta'amil. Memasukkan al-miskin. Nah, itu pada al-mis. Nah, itu adalah bacaan izhar qamariyah. Karena ada al-ta'rif bertemu huruf mim. Yang terakhir di ayat 3 pada kata al-miskin. Nah, adalah bacaan mad arif li sukun. Kenapa? Karena terdapat huruf mad bertemu dengan huruf hidup yang dibaca sukun karena waqaf. Selanjutnya kita akan mempelajari tajwid di ayat 4 surah Al-Ma'un. Fawailul lil musallin. Nah, pada ayat 4 ini kita temukan ada 3 bacaan. Yang pertama pada lafaz fawailul. Wai adalah bacaan lin karena terdapat harokat fathah bertemu dengan ya sukun. Yang kedua yaitu fawailul lil. Pada kata lul itu ada tanwin ya, sehingga bacaan idgham bila gunnah. Kenapa? Karena tanwin bertemu dengan huruf lam. Coba itu tanwinnya yang mana? Tanwinnya bentuk apa ya? Nah, bentuk dzummatain. Jadi tanwin itu fathatain, dzummatain, kasrotain. Nah, kali ini tanwinnya yang berupa dzummatain ya, bertemu huruf lam. Yang terakhir di ayat 4 yaitu pada lafaz lin ya, lil musallin, bacaan lin. Nah, itu termasuk mad arid lis sukun karena terdapat huruf mad bertemu dengan huruf hidup yang dibaca sukun karena waqaf. Baik, selanjutnya kita masih mempelajari tajwid yang ada pada surat Al-Ma'un ayat 5. Alladzina hum an sholatihim sahun. Pada lafaz alladzina, Allah adalah bacaan idgham syamsiyah karena ada al-ta'rif bertemu huruf yang bertasydid. Masih tetap pada lafaz alladzina tapi di zi adalah bacaan mad tabi'i karena terdapat harokat kasroh bertemu dengan ya sukun. Selanjutnya pada lafaz an sholatihim, an adalah bacaan ikhfa ausat. Kenapa? Karena ada nun sukun bertemu huruf shod. Dan latihim adalah bacaan mad tabi'i karena terdapat harokat fathah bertemu dengan alif. Selanjutnya masih tetap di ayat 5. Alladzina hum an sholatihim sahun. Sholatihim sahun. Himsa adalah bacaan ikhfa syafawi. Apa itu ikhfa syafawi? Apabila ada mim sukun bertemu huruf sin atau huruf yang tidak bertasydid. Selanjutnya, sholatihim sahun. Pada sa adalah bacaan mad tabi'i
karena terdapat harokat fathah bertemu dengan alif. Sahun. Pada hun adalah bacaan mat arid lis-sukun. Karena terdapat huruf mat bertemu dengan huruf hidup yang dibaca sukun karena wakof. Selanjutnya, kita masuk ke ayat 6 yang berbunyi Alladzina hum yura'un. Pada ayat 6 ini kita kupas yang pertama yaitu pada kata hum yura'un. Sebenarnya alladzina juga ada bacaannya. Namun sudah kita kupas di awal tadi supaya tidak kita ulang-ulang, maka mem langsung masuk ke hum yura'un. Fahim tuh? Oke, let's continue. Hum yura'un. Pada hum yu adalah bacaan ikhfa syafawi. Kenapa? Karena mim sukun bertemu huruf ya. Selanjutnya pada lafaz hum yura'un. Ro'u adalah bacaan mat wajib muttasil. Karena terdapat huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Dan yang terakhir masih tetap pada lafaz hum yura'un. Kali ini un adalah bacaan mat arid lis-sukun. Karena terdapat huruf mat bertemu dengan huruf hidup yang dibaca sukun karena wakof. Cukup mudah bukan pelajaran kita hari ini? Semoga Allah membukakan pikiran kita sehingga kita mudah untuk memahaminya. Let's read tasdik together. Shadaqallahul adzim. Allahumma rahamna bil Qur'an. And the last, I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.